Bapak Ibu silakan disimak di dalam Alkitab ataupun Alkitab masing-masing. Rasanya sekarang Alkipun gitu ya. Karena bentuknya sekarang sudah handphone gitu ya. Oke, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di depan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umban api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan semua hal ini. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan rekan-rekanku yang dikasihi, tema yang dipercayakan untuk kita renungkan di malam memperingati Natal ini, sebuah tema yang singkat, pendek, tetapi tema yang penting untuk kehidupan kita, yaitu hope, pengharapan. Saya percaya tidak ada orang itu bisa hidup tanpa pengharapan. Semua orang itu hidup membutuhkan pengharapan. Meskipun kecil, meskipun mungkin sangat seperti secercah cahaya yang masuk di dalam kegelapan, selama ada hal tersebut, maka saya percaya itulah yang bisa menolong kita untuk hidup. Setiap orang hidup itu membutuhkan pengharapan, dan saya yakin dan percaya hari ini kita pun juga mempunyai dan memiliki pengharapan. Ada pengharapan yang sifatnya global. Contohnya, saya yakin dan percaya semua kita menantikan kapan pandemi ini akan berakhir. Betul kan ya? Saya menjelang akhir tahun sebagai rohaniwan gitu ya, di kampus seringkali ada rekan-rekan jemaat yang juga merupakan pekerja. Itu suka tanya begini, Pak, tahun depan bagaimana kabar pandemi gitu ya? Jawaban saya selalu sama, pandemi baik-baik saja ya. Gak usah dikangenin pandeminya gitu. Oh, maksud saya pandemi bagaimana Pak tahun depan, apakah masih ada atau tidak? Saya bilang saya belajar di seminari itu menggali Alkitab, bukan menafsirkan atau membaca zaman ini nanti tahun depan seperti apa. Ini bukan kerjaan pendeta. Peramal sama pendeta perlu dibedakan. Saya nggak tahu seperti apa. Tetapi kita semua berharap 2022 tolong dong Omikron jangan masuk. Tapi sudah masuk ya. Sudah ada kasusnya. Tapi kita berharap sudahlah supaya jangan cepat, jangan melebar, jangan membesar, jangan kemudian membeludak, jangan kemudian menjadi goncangan kembali. Kita semua berharap untuk kemudian pandemi itu bisa selesai. Ini pengharapan global. Atau pengharapan global lainnya adalah saya percaya semua orang, siapapun, entah itu pekerja biasa, entah itu pemilik perusahaan, semua orang sedang mengalami titik-titik kesulitan di dalam kehidupannya. Maka saya percaya pekerjaan apapun kita berharap kalau bisa tahun depan lebih baik lagi. Ini pengharapan global. Tetapi kita juga mungkin punya pengharapan-pengharapan personal. Pengharapan-pengharapan yang kita rasakan individu. Mungkin berbeda dengan yang dirasakan oleh orang lain. Sebagian orang mungkin berharap sembuh karena mungkin mengalami penyakit-penyakit tertentu.
Saya punya seorang rekan, dia tahun ini terkena COVID, dan karena kena COVID itulah sekarang ada gejala-gejala tertentu yang berkepanjangan. Kemarin ketika kami refleksi dan renungan Natal, kita tanya apa yang diharapkan. Dia mengharapkan supaya kalau boleh kondisinya dipulihkan, supaya bisa melayani dengan lebih baik. Ini pengharapan personal. Atau ada sebagian orang yang menikah dan kemudian mengharapkan sekali untuk memiliki anak. Meskipun dengar-dengar kabar ada banyak anak korban pandemi. Ya maksudnya bukan karena pandemi lah, tapi ya karena situasi tertentu maka kemudian punya anak. Tetapi saya juga mendengar kabar ada banyak orang yang menikah dan tetap tidak mempunyai anak. Meskipun sudah pandemi juga tetap tidak bisa punya anak. Dan orang seperti itu berharap, Tuhan kalau boleh berikan saya anak. Bukankah ini pengharapan personal? Sebagian berharap bisa menikah. Dan ini karena saya bergelut dalam bidang mahasiswa, salah satu pergumulan mahasiswa. Ini saya nggak tahu, di tempat ini kelihatannya banyak yang muda-muda gitu ya. Semua muda-muda, semua anak kuliahan, cuman beda zamannya aja gitu ya. Ada yang zaman dulu, ada yang zaman sekarang gitu ya. Semua anak kuliah. Nah, kalau pergumulan anak kuliah sekarang apa? Mereka selalu bertanya gini, kalau serba PPKM, serba kuliah pun lewat Zoom, gimana mau dapat jodohnya? Dulu kan masuk kampus harapannya adalah bukan dapat S1. Harapannya adalah dapat jodoh. S1 itu bonus. Banyak mahasiswa kan seperti itu. Tapi sekarang bingung nih. Kalau kondisinya pandemi cuma lihat kotak-kotak, mending kalau kotaknya ada wajahnya yang nongol, gitu kan ya, masih bisa kelihatan. Nah kalau sudah kotaknya hitam cuma tulisan inisial S, A, K gitu ya, apapun begitu kan ya, gimana mau bisa jatuh cinta? Emang kita bisa beramal apa? Nah ini adalah pergumulan atau pengharapan personal yang dirasakan oleh setiap individu, pribadi lepas pribadi, berbeda satu orang dengan orang yang lain. Saya percaya kita punya dua-duanya. Tapi yang menjadi pertanyaan yang saya ingin ajak kita renungkan adalah, apakah kita membangun semua pengharapan tadi, baik pengharapan global maupun pengharapan personal, itu di bawah atau dibangun di atas dari pengharapan spiritual? Apakah kita membangun pengharapan kita, entah global, entah personal, di atas pengharapan spiritual? Nah mungkin orang bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan pengharapan spiritual tersebut? Saya berharap supaya dia bisa berjalan. Harapan saya tidak terwujud. Bolehkah dibantu saja Pak? Di next ya. Oke, betul. Betul. Pengharapan spiritual. Apa sih pengharapan spiritual itu? Pengharapan spiritual itu ini definisinya. Yaitu ketika seseorang itu mau bergantung secara penuh kepada Tuhan. Pengharapan untuk bukan kepada situasi dan kondisi. Perhatikan. Beda kalau pengharapan global dan pengharapan personal. Itu sesuatu di sekeliling kita yang kita harapkan. Entah ada perubahan, entah kemudian ada perbaikan. Tetapi pengharapan spiritual itu berarti kepada siapa, bukan apa. Apakah kita kemudian bergantung penuh, percaya dan berharap kepada Allah dan tunduk pada pimpinannya? Itu pengharapan spiritual. Yang harusnya terjadi dalam kehidupan setiap kita adalah, kita boleh tidak punya pengharapan global? Tentu boleh. Kita boleh tidak punya pengharapan personal? Boleh. Tapi pertanyaannya, apakah kedua pengharapan tersebut adalah pengharapan yang kita bangun di atas iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita rindu untuk tunduk, untuk taat kepada pimpinannya, kepada penyertaannya? Saya mengajak kita mencoba melihat dasarnya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mempunyai pengharapan spiritual. Tahu dari mana? Kalau mengacu pada kitab Yesaya, maka kita akan mendapati Yesaya pasal yang ke-6. Di dalam Yesaya pasal ke-6 kita tahu kisah yang luar biasa. Pada matinya Raja Uzia, raja yang dianggap baik,
Raja yang dianggap adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Raja yang dianggap adalah orang yang membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Ketika dia mati, banyak orang bertanya, bagaimanakah nasib dari bangsa Israel? Bagaimana? Termasuk Nabi Tuhan pun, Nabi Yesaya bertanya-tanya, kalau raja yang baik ini sudah mangkat, apakah penerusnya itu sama baiknya? Apakah penerusnya itu akan membawa bangsa ini tetap kembali dan tetap hidup menyembah kepada Tuhan atau tidak? Bertanya-tanya tentang hal tersebut. Saya dan percaya mungkin mirip dengan pergumulan kita. Kita mungkin akan bertanya-tanya, setelah periode kedua dari RI1 sekarang, berikutnya nanti siapa? Apakah lebih baik atau tidak? Kondisi seperti itu menjadi pergumulan bangsa Israel pada waktu itu. Dan di tengah-tengah pergumulannya seperti itu, yang menarik apa? Tuhan tahu pergumulan itu. Maka Tuhan menunjukkan kepada Yesaya sebuah penglihatan yang luar biasa. Tuhan duduk di atas tahtanya. Tahtanya di mana? Di bait sucinya. Bahkan satu hal lagi, menjulang sampai tinggi ke langit. Yang artinya apa? Langit dan bumi semua ada di dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Tuhan duduk, dia memerintah di sana. Dan ketika hal itu terjadi, hal itu dilihat oleh Yesaya, bahkan dilihat dengan penampilan-penampilan malaikat surga yang sujud, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Disitulah Yesaya diajak melihat, kamu jangan berharap kepada orang. Kamu jangan berharap kepada nanti penerusnya baik atau tidak. Yang jauh lebih penting, bukan raja berikutnya baik atau tidak. Itu penting, iya. Tetapi yang jauh lebih penting, ada Tuhan enggak? Beserta dengan bangsa Israel. Ada Tuhan enggak yang tetap memerintah di sana? Sehingga penampilan tersebut, penglihatan tersebut seolah-olah Tuhan mau berkata, tenang Yesaya, tenang. Siapapun penggantinya, bahkan seandainya pun dia adalah orang yang jahat, jauh di hadapan Tuhan. I am still the Lord Almighty. Aku tetap adalah Tuhan yang berkuasa, memerintah akan semua hal ini. Hal itu membuat Yesaya sujud dan berkata, oke, aku mau pasrah sepenuhnya kepada Engkau. Tapi kalau kita lihat, tidak cukup sampai di situ. Di dalam penglihatan tersebut, Yesaya mendapatkan panggilan. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang mau kuutus mewakili aku? Dan disitulah Yesaya menundukkan diri kepada pimpinan Tuhan dan berkata, ini aku. Lanjutannya, utuslah aku. Karena kalau jemaat sekarang diganti, ini aku, utuslah dia. Utuslah dia. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Inilah pengharapan spiritual. Kepada siapa dia berharap? Dan dia menundukkan seluruh area kehidupannya untuk mau Tuhan pakai menjadi alatnya. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian yang tadi kita baca, konteks dekat dari Yesaya pasal ke-9, yaitu menceritakan tentang bangsa Yehuda. Israel sudah terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nabi Yesaya banyak kemudian bernubuat di dalam kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Di sana kerajaan Yehuda itu mengalami tekanan politik dari bangsa Aram dan bangsa Israel. Karena diajak koalisi, gak mau. Bangsa Aram dan bangsa Israel mau koalisi untuk melawan Asyur yang pada waktu itu naik daun. Pada waktu itu menjadi adik kuasa. Waktu itu menjadi negara yang hebat. Negara yang kemudian mengguncang dunia. Israel dan Aram berkoalisi untuk melawan. Yehuda diajak, yuk gabung. Raja Yehuda mengatakan tidak. Sebenarnya keputusan ini tepat. Berkata tidak, sebenarnya keputusannya tepat. Tetapi setelah berkata tidak, maka Israel dan Aram balik menyerang ke Yehuda. Lalu apa yang terjadi? Yehuda mencari pertolongan Asyur. Ketika Yehuda tadinya berkata, enggak, saya gak mau berkoalisi dengan engkau. Dia benar. Tetapi begitu orang lain berbalik melawan dia, dia ketakutan. Dia ketakutan.
Harusnya kalau dia punya pengharapan spiritual, ketika yang lain berbalik melawan dia cari siapa? Cari Tuhan, bukan? Harusnya datang kembali kepada Tuhan, bukan? Yang memang memimpin, memerintah bangsa Yehuda. Tetapi justru Yehuda bukan mencari Tuhan, justru mencari yang lain. Bahkan di dalam prosesnya, Tuhan itu luar biasa mengirim nabinya untuk memberitahu pada Yehuda, jangan cari kepada Asyur. Memang dia lagi naik daun, tapi tidak usah cari dia, karena pertolonganmu datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Carilah dia, datanglah kepada dia. Bahkan Tuhan menantang satu hal. Sudah, kalau kamu tidak percaya Tuhan sertai kamu atau tidak, silakan minta tanda, aku pasti akan berikan. Bukankah kita sering berharap kita mendapatkan tanda dari Tuhan? Bukankah begitu? Mahasiswa itu suka sekali main tanda-tanda, gitu ya. Satu kali ada mahasiswa kemudian datang pada saya berkata, "Ko," saya dipanggil di kampus Ko, gitu ya, karena sebagai pembina rohaninya. "Ko, saya merasa Tuhan mau saya pacaran sama dia." Itu bahasa yang saya rasa kok kurang pas ya. Kalau dia berkata saya suka sama dia, itu wajar. Dan saya pasti support dan dukung. Tapi dia berharap saya support, maka dia bawa-bawa Tuhan. Tuhan mau saya pacaran sama dia. Terus saya tanya, kamu kok tahu kalau Tuhan mau kamu pacaran sama dia? Terus dia bilang gini, iya, kemarin waktu hujan-hujan itu, saya mau ajak dia nonton bioskop. Itu pertama kalinya saya mau pergi dengan dia. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, jangan berikan hujan. Berikan hari yang cerah, supaya saya bisa pergi nonton dengan dia. Karena dia masih naik motor, gitu ya. Kalau naik motor kan berdua kan kehujanan. Gitu. Dan benar, Tuhan jawab, ya hujan. Dia bilang, itu tanda Tuhan merestui kami kan. Saya bilang, wah keren juga ya. Ini muda-muda sudah belajar main tanda-tanda gitu ya. Kita suka main tanda. Dan kali ini Tuhan yang menantang, kamu butuh tanda kan? Kamu suka tanda kan? Yuk minta tandanya. Yang menarik kalau kita baca, Yehuda menjawab, enggak deh. Kenapa? Takut mencobai Tuhan. Itu ada tuh teks. Takut mencobai Tuhan. Tetapi kalau kita selidiki, apakah memang mereka takut mencobai Tuhan? Jawabannya tidak. Karena kalau memang mereka takut mencobai Tuhan, Tuhan sudah berkata, aku sertai, tidak perlu cari yang lain. Harusnya mereka berkata, yes, aku tunduk. Pengharapan spiritual. Tapi justru mereka berkata, enggak deh, enggak usah cobai Tuhan, tapi tetap pergi ke Asyur. Maka dari sini kita tahu, ketidaktundukan mereka, kegagalan mereka untuk percaya, itu bukan karena kurangnya bukti. Next. Bukan karena kurangnya bukti, tetapi problem hati yang memang tidak mau berserah kepada Tuhan. Saya percaya ini kebenaran yang terjadi sampai saat ini. Tuhan itu tidak kurang bukti menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tuhan tidak kurang bukti menunjukkan pemeliharaannya atas kehidupan setiap kita. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini kita masih sulit untuk kemudian bergantung penuh kepada Tuhan. Kita masih sulit untuk kemudian tunduk kepada pimpinan Dia apapun yang terjadi. Pasti alasannya bukan bukti, bukan. Alasannya adalah hati. Problemnya adalah hati kita yang memang tidak mau berserah kepada Dia. Maka hari ini saya mengajak setiap kita mencoba belajar. Bagaimana sih untuk kemudian kita itu bisa mempunyai pengharapan spiritual. Bagaimana sih kita itu bisa mempunyai pengharapan spiritual yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita melihat sepanjang kisah Natal, itu isinya adalah pengajaran pengharapan spiritual. Kalau kita perhatikan teks Alkitab, kisah Natal dimulai dengan peristiwa Zakaria dan Elisabet. Betul? Apa yang terjadi pada peristiwa Zakaria dan Elisabet? Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Tuhan menjanjikan punya anak, dan menuntut mereka percaya. Percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka berkata, yes, Tuhan berkata, anak akan kukasih, tapi dia bukan milikmu. Anak akan kuberi, tapi dia akan kupakai menjadi alat untuk kemuliaanku. Dan ketika mereka betul-betul di tengah-tengah usia yang sudah lanjut, sudah mandul, dan punya anak, mereka mau berkata, Tuhan,
semua yang kau inginkan, kuserahkan kepada engkau. Penyerahan diri. Bukankah kisah Natal juga kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Maria dan Yusuf? Tuhan memanggil mereka untuk menjadi alat-alatnya. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Maria yang muda itu, Maria yang belum bersuami itu, bertanya bagaimana mungkin? Malaikat cuma berkata, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan Maria berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Maka Natal berbicara, Natal menginginkan, Natal mengajarkan setiap kita hari ini. Bukan berbicara tentang selebrasi, bukan berbicara tentang kado, bukan berbicara tentang kesenangan. Natal berbicara tentang panggilan untuk kita mengarahkan perhatian kita kepada Dia. Percaya kepada Dia. Menyerahkan hidup kita untuk boleh Tuhan pakai bagi kemuliaan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mempunyai pengharapan spiritual semacam itu? Maka hari ini saya mengajak kita memperhatikan ada dua hal dari teks ini yang menjadi kekuatan, yang menjadi berita yang mengingatkan kita. Berita yang kemudian harusnya mendorong setiap kita untuk kemudian kita akan mengambil keputusan, ya Tuhan, aku mau belajar percaya dan aku mau belajar tunduk kepada Engkau. Yang pertama, berita yang pertama, next slide. Allah yang digambarkan, yang diceritakan di dalam teks tadi, itu adalah Allah yang berkuasa. Ketika Allah memanggil orang untuk kemudian percayalah dan serahkan hidupmu kepadaku, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menguasai atas segala sesuatu. Tadi saya sudah katakan bahwa konteks daripada teks tadi yang kita baca ada di dalam peperangan politik, ada dalam situasi yang tidak mudah, ada dalam situasi yang genting. Tetapi apa yang terjadi? Ketika situasi politik sedang tidak nyaman, ketika bangsa Yehuda sedang terjepit di antara tekanan-tekanan politik, bahkan saudaranya pun menjadi lawan bagi dia. Tuhan menunjukkan bukti dengan cara apa? Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya bahwa Dia akan memberikan kemenangan dan kelepasan. Dan kalau kita perhatikan, cara Allah menggambarkannya itu keren. Allah berkata bahwa kemenangan yang kuberikan itu seperti kemenangan Midian. Seperti kemenangan Midian. Bagi kita mungkin gak ada artinya. Bagi orang Israel itu berbicara banyak. Karena peristiwa Midian itu mengingatkan peristiwa Gideon pada zaman hakim-hakim. Di mana kemudian ketika Gideon akan berperang melawan bangsa asing, Gideon mengumpulkan banyak prajurit. Lalu Tuhan berkata apa? Kalau boleh diparodikan, Tuhan berkata gini, kebanyakan, kurangi. Yang takut suruh pulang, jangan dipaksa. Demokrasi ya, takut suruh pulang. Gideon berkata, oke, yang takut pulang, sebagian pulang. Tuhan masih bilang, masih terlalu banyak, diuji lagi. Salah satu hal yang kita sering diceritakan dalam kisah sekolah minggu, disuruh minum. Perhatikan gaya minumnya. Kalau minumnya diambil, dia boleh ikut perang. Kalau karena kehausan, dia mencelupkan kepalanya ke dalam air, gitu ya, disuruh pulang. Nah, hati-hati ya. Nanti pelayanan dipilih atau tidak ditentukan dari cara minum, ya. Kalau cara minumnya, gak boleh pelayanan, ya. Kalau cara minumnya sopan, boleh pelayanan. Ada hubungannya ya ini ya. Tapi itulah cara Tuhan pada waktu itu. Untuk mengatakan kepada Gideon dan pada bangsa Israel. Tidak perlu kekuatan banyak. Loh, tapi musuhnya besar. Tenang saja. Terkumpul cuma 300 orang. Menang gak? Menang. Dan semua peristiwa Midian itu menunjukkan satu hal. Kemenangan bukan karena strategi. Kemenangan bukan karena kekuatan. Kemenangan karena Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata, yuk percaya kepadaku, yuk berharap kepadaku, yuk serahkan hidupmu kepadaku, Tuhan mau berkata, aku itu layak dipercaya karena aku itu berkuasa. Tapi rekan-rekanku, ketika kita berbicara tentang Allah yang berkuasa, saya khawatir. Next slide. Kemahakuasaan Allah itu seringkali kita percayai
untuk menjadi sebuah alat yang kita pakai menuntut Tuhan supaya hidup kita itu jangan ada masalah. Maka kalau gereja berkata topik kita hari ini adalah Allah yang Maha Kuasa, lalu bukankah jemaat akan menggerutu di bawah dan berkata, mana Maha Kuasa? Pandemi masih terjadi kok. Mana dia Maha Kuasa? Masalah ekonomiku belum selesai. Mana dia Maha Kuasa? Kenapa orang-orang yang kucintai di dalam hidupku dipanggil pulang? Masa-masa gelombang yang lalu, saya kehilangan seorang sepupu saya yang paling saya kasih. Pergi dengan begitu cepat. Pergi, tidak pernah dibayangkan dia akan pergi begitu cepat. Meninggalkan keluarganya, dia tulang punggung satu-satunya. Kepergiannya menghancurkan bukan cuma perasaan emosional, tapi juga kehidupan ekonomi keluarga ini. Maka bukankah seringkali ketika kita berkata, oh Allah Maha Kuasa, kita bisa bertanya, di mana Maha Kuasanya? Karena apa? Karena kita selalu berpikir, kalau Allah Maha Kuasa, maka berarti hidupku pasti akan beres. Maka pasti hidupku akan lancar. Maka hidupku pasti akan tidak ada masalah. Salah. Itu bukan Allah Maha Kuasa. Itu Allah pembantu kita. Allah Maha Kuasa yang digambarkan dalam Alkitab adalah Allah yang akan berkata, apa yang akan kukerjakan, kemanapun engkau kutuntun. Itu bukan tuntunan yang bersalah. Itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu artinya Allah menguasai segala sesuatu. Dia tahu mungkin melalui perjalanan yang kita lewati. Seperti Daud, kita akan berkata, aku melewati lembah-lembah kegelapan. Tapi bukankah kita akan bisa berkata, aku tidak takut bahaya, sebab gadang dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Allah Maha Kuasa harus dipahami sebagai alasan untuk kita percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan diri kepada Dia, ketika kita mau taat kepada Dia, pimpinannya tidak bersalah. Saya teringat kepada sebuah kisah misionaris yang saya baca dari satu buku. Saya tidak tahu peristiwa ini terjadi di mana. Diceritakan tentang seorang suami dan istri yang menikah, sudah punya beberapa anak. Mereka pertama-tama bukan seorang rohaniwan, bukan seorang misionaris. Mereka pekerja biasa. Sampai di satu titik mereka kemudian mendengar panggilan Tuhan. Si suaminya bergumul untuk menjadi hamba Tuhan dan bahkan menjadi misionaris. Dan ketika mereka mendoakan bersama dengan keluarga support, keluarga dukung, maka masuklah hamba Tuhan ini ke sekolah Alkitab, belajar firman Tuhan di sana. Selesai belajar karena dia punya panggilan yang sangat kuat. Dia gak mau masuk gereja, dia gak mau masuk ladang pelayanan yang kemudian diinginkan banyak orang. Dia berkata, saya mau pergi ke ladang misi, di mana di sana belum ada berita Injil yang diberitakan, di mana orang di sana masih hidup di dalam kegelapan, di mana orang di sana hidup tanpa akan kasih Allah. Aku mau pergi ke sana. Dia ikut training selama sekian waktu lamanya. Setelah selesai, akhirnya dia berkata pada keluarga, saya jajaki dulu ya, kalian tinggal dulu di kota, saya yang masuk ke pedalaman dulu. Kalau sudah stabil, kalian ikut. Namun kabar yang kemudian terdengar, suaminya ini tidak pulang karena dibunuh oleh orang lokal. Hati istrinya hancur. Hati istrinya bertanya kepada Tuhan, katanya kau panggil, katanya mau kau pakai menjadi alatmu, kenapa? Belum sempat Injil diberitakan sudah mati. Istrinya hidup dalam pertanyaan. Tetapi cerita tidak berakhir sampai di sini. Setelah lewat berapa lama, anak pertamanya kemudian berkata kepada mamanya, Ma, aku merasa Tuhan panggil aku menjadi hamba Tuhan. Aku mau juga menjadi misionaris. Hati mamanya bergejolak. Ditanya mau misionaris kemana? Ke tempat Bapak pergi. Setelah anaknya sekolah, ikut pelatihan, anak pertamanya ini kemudian pergi. Berita duka kembali terdengar. Hati mamanya hancur. Dia bertanya, Tuhan,
Di mana pimpinan? Di mana pimpinan? Dia punya 3 anak, anak kedua. Setelah berapa tahun berkata, Ma, aku mau seperti papa dan seperti kakakku. Hati mamanya gelisah. Dia berdoa, dia memohon supaya Tuhan jangan. Tapi anaknya berkata, ini sudah panggilan Tuhan. Anaknya pergi. Anaknya mati. Dan dia tersisa si ibu dengan anak terakhir. Dan beberapa tahun berselang, ketika si ibu ini sudah menjadi tua, dia berkata, sudahlah, cukup, sudah cukup. Si anak yang terakhir berkata, aku juga mau pergi. Saya ketika membaca cerita itu, saya sendiri bergumul memikirkan kalau saya di dalam posisi ibu tersebut. Mungkinkah saya utus? Mungkinkah saya berkata, pergilah anakku, lakukan panggilan Tuhan. Si ibu berkata, kalau memang Tuhan panggil, silakan. Singkat cerita, setelah si anak pergi, tahun pertama tidak ada berita duka. Si ibu merasa lumayan lah. Tahun kedua, si anak mengirimkan surat dan berkata, ibu datanglah. Ibu datanglah. Dan ibunya datang. Disambut seolah-olah Tuhan yang datang. Dan si ibu bingung kenapa kok kali ini disambut begitu rupa. Ternyata si anak ini berhasil masuk ke daerah tersebut dan berhasil memberitakan Injil. Dan ketika si ibunya itu disambut oleh kepala suku yang sudah tua sekali. Kepala sukunya dengan bahasa yang terbatas memberitahu kepada ibunya demikian. Pada waktu ada seorang dari luar daerah ini datang. Kami biasa makan daging manusia. Maka kami tidak mau dengarkan dia, kami bunuh. Dan barang-barangnya kami bongkar. Kami ketemu foto. Satu laki-laki itu dengan satu wanita. Dengan 3 anak. Tidak berapa lama lagi. Datang satu orang lagi. Kami bunuh lagi. Kami makan dagingnya. Kami bongkar barangnya. Kami menemukan foto yang serupa. Wajahnya mirip. Ada satu wanita. Gak ada si pria itu lagi. Dengan 3 anaknya. Berapa tahun lagi. Datang lagi orang lain dengan foto yang sama di dompet. Maka pada waktu selesai makan daging anak yang kedua itu, kepala sukunya itu berkata, kalau sampai anak ketiga ini datang, saya mau tanya, kenapa kamu datang ke sini? Papa dan saudaramu sudah mati, kenapa kamu masih mau datang? Sehingga itulah alasan kenapa ketika anaknya itu datang, anak ketiga itu datang, dia tidak dibunuh, justru kepala sukunya kaget dan bertanya, buat apa? Kenapa kamu mau? Kenapa? Keluargamu sudah mati, kenapa kamu masih mau? Dan di situ Injil bukan mudah dengan mudah bukan diceritakan. Karena Allah pun juga mau datang jadi manusia. Allah pun juga meninggalkan surganya untuk menyentuh hidup manusia berdosa. Dan satu suku ini bertobat mengenal Tuhan. Disitulah si ibu itu baru menangis. Dan dia berkata, pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah. Ini Allah Maha Kuasa. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang kita sorak-sorakan tadi, adalah Allah yang berkuasa. Bukan untuk membebaskan kita lepas dari masalah kita saja. Tapi Allah yang berkuasa, yang sanggup memimpin hidup kita kemanapun dia mau. Dan pimpinannya tidak pernah bersalah. Dan berita yang kedua, berita yang terakhir, next slide. Allah yang dikabarkan dalam kisah Yesaya ini juga adalah membicarakan Allah yang menyertai. Allah yang menyertai umatnya. Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Rekan-rekanku, secara cepat ketika tadi kita membaca ayat ke-6 dan ayat ke-7. Dan sudah kita nyanyikan sebelumnya. Telah lahir seorang anak, diberikan kepada setiap kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja Damai. Apa sih maksudnya semua hal tersebut? Tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita bisa dengan cepat berkata, itu nubuatan. Nubuatan tentang Yesus, anak Allah yang nantinya datang ke dalam dunia. Tentu saya juga mempercayakan hal tersebut. Namun satu pertanyaan, kalau itu hanya membicarakan tentang Yesus,
Apa gunanya bagi Yesaya pada waktu itu dan bagi orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu? Kalau memang itu tujuannya nanti ekskatologis, apa gunanya untuk Yesaya dan pergumulan bangsa Yehuda pada waktu itu? Maka saya percaya pertama-tama bagian itu bukan menceritakan sekedar tentang Yesus yang akan datang. Bagian itu mau menceritakan bahwa itulah karakteristik Allah. Ketika dikatakan ada anak yang diberikan, semua orang Yahudi menanti-nanti anak itu siapa. Dan mulai dicocok-cocokkan. Oh, jangan-jangan itu adalah Raja Hizkia kemudian. Tetapi Raja Hizkia gak lahir dari perawan tuh. Itu lahir dari manusia biasa. Dan dia bukan orang yang betul-betul suci. Dia bukan orang yang betul-betul hebat. Ada kejatuhannya. Maka gak cocok Hizkia. Oh, anak siapa? Oh, anak ini, oh, anak itu. Semua dicocokkan. Dan gak ada satupun yang cocok. Karena apa? Karena karakteristik itu hanyalah karakteristik Allah. Bukan manusia. Itulah Allah. Dan bahkan dikatakan apa? Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Sederhananya begini rekan-rekanku. Sederhananya. Dengan menyampaikan berita ini, Tuhan menyampaikan kepada Yesaya. Sebenarnya Tuhan mau memberitahu. Di bangsa yang memberontak. Di bangsa yang jatuh. Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap memimpin. Maka disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua itu atribut Tuhan. Tuhan tetap ada di sana. Sekarang memang belum kelihatan wujudnya nyata, tapi Tuhan ada di sana. Tapi nanti suatu kelak, 700 tahun kemudian, lahir seorang bayi. Dan dia bukan manusia biasa. Dialah Allah yang menjadi manusia. Sehingga dia mencocok dengan semua nubuatan tersebut. Allah menyertai umatnya. Di tengah-tengah bangsa yang jatuh. Di tengah-tengah bangsa yang berkata, aku tidak bisa percaya kepada Tuhan. Aku lebih percaya kepada yang bisa kulihat. Aku lebih percaya pada Asyur. Di tengah-tengah bangsa yang menolak Tuhan. Tuhan tetap berkata, aku tetap tinggal di sana. Aku tetap menyertai. Bahkan aku terus bekerja di tengah-tengah umat ini. Menghadirkan segala kasih dan kebaikan di tengah-tengah umat yang jatuh. Dan bukankah berita itulah yang kemudian juga digenapi oleh Yesus? Dicatat di dalam Yohanes. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Meskipun milik kepunyaannya menolak dia. Dia sudah tahu ditolak, tapi dia tetap datang. Dia sudah tahu ada murid yang mengkhianati. Namanya Yudas Iskariot. Tetapi di malam perjamuan terakhir, ketika dia menyimbolkan, menunjukkan pengajarannya, dia merendahkan sebagai seorang hamba yang melayani murid-muridnya. Yudas pun juga dilayani. Kepada yang jatuh demikian jauh, Allah tetap sanggup bekerja, menangkap, menyertai, dan memulihkannya. Maka rekan-rekanku, hari ini saya ingin percaya, kalau kita koreksi kehidupan kita akan dapati kita mirip kok dengan bangsa Yehuda. Sulit percaya kepada Tuhan. Lebih percaya kepada apa yang bisa kita lihat, bukan? Sulit percaya kepada yang gak kita lihat. Kita lebih percaya kepada apa yang kita bisa pegang, apa yang kita bisa kuasai. Gak heran pandemi ini membuat banyak orang kehilangan akan pengharapan. Karena dia gak menguasai apapun. Dia gak bisa menaklukkan apapun. Dokter yang biasanya dipercaya bisa menyembuhkan orang. Bukankah di masa pandemi ini menjadi sebuah kondisi di mana dokter harus berkata, kami cuma alat. Kami juga gak sanggup. Dulu ketika orang berpikir saya kaya, kalau saya perlu rumah sakit, saya tinggal telepon. Kamar VVIP akan disiapkan untuk saya. Bukankah di waktu pandemi mengajar kita, uang bukan segala-galanya. Bisa telepon, bisa. Ada kamar, belum tentu. Nggak bisa kita kuasai, dan disitulah kita merasa kita rapuh, kita jatuh, kita gagal. Dan saya ingin percaya mungkin ada di antara kita yang juga merasa hidupnya sudah jauh daripada Tuhan. Sepanjang pandemi beribadah hanya di rumah.
entah sungguh-sungguh ibadah, entah tidak beribadah. Gak ada yang tahu. Di masa pandemi kita jauh dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Sehingga kemudian mungkin ada hal tertentu kita sudah tidak lagi lakukan dan tidak kerjakan. Bahkan mungkin ada di antara kita sedang bergumul dengan dosa-dosa tertentu. Semakin hidup sendiri, semakin kita dipisahkan dari sekeliling kita, semakin iblis gampang menggodai kita. Dan bisa jadi kita jatuh. Di luar nampak oke, tapi kita tahu di dalam kita siapa kita sesungguhnya. Dan kalau hal ini, itu semua berita, itu semua adalah kondisi yang kita rasakan. Hari ini firman Tuhan mau berkata, Allah menyertai setiap orang yang sujud dan berkata, Tuhan, tolong aku. Allah menyertai di tengah-tengah kejatuhan dan kegagalan umatnya. Allah tidak meninggalkan. Allah justru bekerja, bahkan begitu rupa memelihara sampai juru selamat lahir di bangsa yang jatuh dan gagal itu. Maka saya kira percaya hari ini di tengah-tengah kejatuhan dan kegagalan kita, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengubahkan kita. Ada seorang anak, mohon maaf secara jujur, anak ini anak haram. Dia lahir karena sebuah hubungan perselingkuhan. Dia direndahkan oleh saudara-saudara tirinya. Jelas bukan anak yang diharapkan, bukan anak yang dikehendaki. Dengan direndahkan demikian rupa, dengan dia diolok-olok bahkan oleh lingkungan satu kampungnya dia. Si anak itu merasa bahwa hidupnya tidak lagi berharga. Hidupnya sudah merupakan orang buang. Dan sejak saat itu, si anak ini memutuskan untuk, ya sudah, karena saya anak haram, biarkan semua hidup saya haram. Buat apa lagi saya menjaga kekudusan? Buat apa lagi saya menjaga kesucian? Dia hidup di dalam berbagai macam jenis dosa. Si anak ini kalau boleh berkata, sebutkanlah semua jenis dosa yang bisa kamu sebutkan. Dia akan bisa berkata, itu pernah, itu pernah, itu pernah, itu pernah. Sampai di satu titik, ketika dia ada di titik terendah kehidupannya, dia hidup sulit lepas dari dosa, dia sudah merasa nyaman. Bahkan sampai di satu titik dia berkata, saya bukan lagi merasa nyaman, saya sudah merasa kosong di dalam dosa saya. Perhatikan hal ini. Dosa membuat kita senang, menikmati, terikat. Tapi di paling ujung, dosa akan membuat kita kosong. Di tengah-tengah situasi saya kosong, saya tidak merasa sesuatu. Tuhan kemudian menyapa hidup saya. Tuhan memanggil saya. Tuhan kemudian memberitahu bahwa dia mengasihi saya. Ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Dan saya kemudian percaya Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan tidak bekerja cuma sampai di situ. Anak itu kemudian berkata, Tuhan yang memanggil dia untuk bertobat. Tuhan itu juga memanggil dia untuk mau melayani, untuk mau bekerja bagi Tuhan. Dan pada waktu panggilan itu diberikan, orang ini berkata, Tuhan, yang lain ajalah. Engkau tahu siapa saya. Engkau tahu betapa rusaknya saya ini. Engkau sudah tahu betapa hinanya, hancurnya saya. Mana mungkin saya bisa kau pakai, Tuhan. Dia gak percaya diri. Tapi panggilan itu terus diberikan melalui bacaan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, khotbah yang didengarkan. Tuhan terus, panggil Tuhan terus. Sampai kemudian anak itu berkata, oke Tuhan, kalau memang kau mau, aku mau minta tanda. Kalau aku layani, lalu orang bisa merasa terberkati. Dan mereka tahu hidup saya, rusaknya seperti apa. Tapi itu tidak menjadi penghalang. Aku serahkan hidupku kepadamu. Kau boleh pakai apapun yang kau inginkan. Dan benar, ketika dia mulai berani membuka diri, dia berani cerita siapa dirinya, dia berani cerita tentang kejatuhannya, dia ceritakan tentang pertobatannya, dan dia kemudian mau melayani.
Orang-orang terberkati dengan pekerjaan pelayanannya. Orang-orang bersyukur akan kehadirannya. Dan orang berkata, ternyata Tuhan baik ya. Orang yang begitu jauh seperti kau bisa disapa, bisa dipanggil, bahkan bisa dipakai menjadi pelayan Tuhan. Dan itulah kemudian membuat orang ini, ketika dia mendapatkan respon itu, dia masuk ke dalam kamarnya, dia cerita. Dia berlutut di kamar. Dan dia berkata, Tuhan, how great is our God. Ada begitu banyak orang baik, tapi kenapa Tuhan mau pakai aku? Ada begitu banyak orang yang tampaknya lebih ideal, kenapa Tuhan mau pilih aku? Ada begitu banyak orang yang lebih suci hidupnya, kenapa Tuhan mau pilih orang brengsek seperti aku ini? Tapi di akhir daripada dia berdoa, dia berkata, Tuhan, kalau kau mau memakai orang sampah seperti aku, ini hidupku, ku serahkan padamu. Ini hidupku. Dan saya kena percaya rekan-rekanku, berita ini, berita yang sama, yang juga Tuhan berikan bagi setiap kita. Selain terakhir, ketidaktahuan kita akan karya Allah, itu bukan berarti dia tidak bekerja. Kita bisa jadi tidak melihat Tuhan bekerja, tapi bukan berarti dia tidak bekerja. Ketidaksanggupan kita melihat penyertaannya, bukan berarti ia tidak bersama-sama dengan kita. Maka rekan-rekanku hari ini, di dalam kondisi apapun, di dalam situasi seperti apapun, bahkan di dalam kejatuhan sedalam apapun, anugerahnya mau diberikan bagi setiap kita. Pemulihannya akan dikerjakan atas kehidupan setiap kita. Pertanyaannya, maukah kau datang kepada dia dan berkata, Tuhan, kalau orang seperti saya mau Tuhan pakai, saya mengajak kita menundukkan kepala. Rekan-rekanku, hari ini firman Tuhan telah diberitakan. Kasih karunia Allah telah dinyatakan bagi setiap kita. Allah itu Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa. Dia sanggup memanggil kita. Dan panggilannya tidak akan bersalah. Dan dia juga adalah Allah yang menyertai. Dia memanggil, tapi dia juga akan memberikan penyertaan. Dia tahu siapa kita, tapi dia tetap mau memakai. Maka hari ini rekan-rekanku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selaku hamba Yesus Kristus, izinkan saya memberikan tantangan. Responilah di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita ketika firman Tuhan diberitakan, kita berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau hidup percaya kepadamu, berserah penuh, karena Engkau berkuasa. Meskipun masalahku belum lewat, tapi aku tahu Engkau berkuasa, sehingga di dalam situasi ini pun Engkau ada dan Kau menyertai aku. Aku mau percaya Tuhan kepada Engkau, dan aku mau menyerahkan hidupku untuk boleh Kau pakai menjadi alatmu, untuk memberitakan kasih-Mu, untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, baik di gereja, baik di luar gereja. Kalau ada rekan-rekanku yang berkata demikian, bolehkah Engkau mengangkat tangan, supaya aku boleh mendoakan setiap mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah selesai angkat tangan, boleh kau turunkan tangan. Yang sungguh-sungguh Tuhan bekerja
dalam hatimu dan berkata, memberikan engkau ingatan, memberikan engkau keyakinan, memastikan Dia menyertai engkau. Responilah, angkatlah tangan. Saya akan berdoa untuk engkau yang mengatakan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sudah